wajib pilih Jakarta ya? Apanya? Wajib pilih di Jakarta atau di mana? Ya, KTP saya udah Jakarta dah. Jakarta ya. Oke. Ini bagaimana? Jagoan Jakarta ini menurut survei Pak Anies itu terancam tidak diusung oleh partai. Ya, saya pikir dia bagus juga nggak usah masuk struktur. Dia bisa menjadi pemimpin besar gitu, pemimpin umat. Kalau misalnya terjadi apa-apa, dia punya punya kemampuan menggerakkan massa yang banyak gitu. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, saya cukup menghormati. Kadang-kadang saya juga berpikir gini, ada, saya ini perantau. Saya memilih di sini. Habis itu kan besok-besok saya bisa pindah ya. Sementara penduduk asli di sini, gara-gara keputusan saya memilih si A, si B, kalau salah kan dia yang kena. Besok saya bisa pergi lagi ke sana. Besok saya bisa pergi lagi ke sana. Itu Jadi kadang-kadang yang saya yang berpikir, tanggung resikonya orang yang tinggal terus di situ, orang asli. yang orang tujuh turunan sini, yang memang dia yang akan menanggung resiko. Jadi Berarti tidak kadang-kadang sakit saya hati pikir, bang, partai lari ini tidak tidak ini ya. Atau memang tidak dukung Anies bang? nah, saya waktu Pilpres kemarin saya dukung dia karena dia punya gagasan tentang apa keadilan ya. Kata keadilan itu kayak terlalu naif untuk diucapkan di zaman sekarang ini. Bukan Kayak karena terlalu mewah gitu. turun kelas, mungkin ada yang bilang juga Pak Anies kan sudah capres, masa turun lagi ke calon Nah, gubernur? kalimat ini membuat daerah itu dengan sendirinya merasa rendah. Itu rakyat itu katanya daulat tertinggi. Dipilih rakyat kok rendah ya? Dengan sendirinya dia mau mengatakan orang daerah itu warga negara kelas 2. Kalau dia sudah capres menjadi daerah turun kelas, itu saya pikir pemikiran yang pemikiran yang mindset ada keminderan di situ. Itu itu manusia-manusia berkumpul memberikan harapan kepada seseorang. Nggak pandang luasnya, nggak pandang sempit kecilnya. Cuman memang dia memang menjadi bawahan pusat. Jadi sebetulnya pilkada ini harusnya bukan memilih pemimpin, tagline-nya, memilih pembantu pusat, memilih pembantu pusat. Nah, kalau termanya memilih pembantu pusat, saya rasa Anies nggak kena di situ. Nanti kita pilih orang, dimajukanlah dia selangkah, ditinggikan dia seranting. Habis itu dia melayani pusat. Dia tidak akan membela masyarakat karena dia nggak akan berani. Kita lihat juga banyak masyarakat itu yang datangi kantor-kantor parpol sekarang, datangi PKS, datangi PKB Ya, tadi ini, minta supaya dukung Anies. jadi saya pikir ini udah kayak model bisnis memang. Logika bisnis kan mengatakan ngapain lah bersaing kalau memang bisa bersama-sama. Ya ngapain kita bertanding? Kita menangkan satu orang nanti kita bagi-bagi di situ. Ya. Ini logika dagang aja nih, bukan Daripada lagi logika habiskan anggaran, politik. habiskan anggaran negara. Iya, jadi lawan kotak kosong. Ya kalau gitu caranya ngapain ada pemilu? Jadi mereka ini berembuk, partai-partai ini berembuk, udahlah satu aja nanti satu menang kita bagi-bagi. Kau Salah kepala satu. dinas A, kepala dinas B, kau direktur A, direktur B, kau megang BUMD A, BUMD D, ya, ngapain lagi ada kontestasi? Kan Kalau itu lawan cara berpikir sehingga semua partai membelok ke sana. kalau lawan kota kosong, mending tidak usah pilkada saja langsung angkat saja. Enggak, ini ada logika yang politik yang salah saya kira. Kayak dagang dia jadinya. Ya secara logika dagang ya betul. Ngapain lah tanding habis-habiskan duit? Dukung aja satu, dah nanti kan yang menang ini bagi-bagi. Kalau logikanya seperti itu, ah ini bukan partai politik memang. Eh, Abang sebagai pendukung Anies menyarankan ya kalau memang tidak dapat partai biar jadi masyarakat biasa saja. Bukan masyarakat biasa. Dia bisa jadi potensi pemimpin besar. Dia punya potensi itu. Tuah yang di dalam badannya itu bisa menjadikan dia lebih besar dari struktur.
Itu saya kira. Karena kalau kita bongkar nih pilkada ini kan harus dibongkar, didekonstruksi. Ini bukan memilih pemimpin, ini memilih pembantu pusat. Kalau sudah dibongkar dan ketemu bahwa ini memilih pembantu pusat, nggak kena itu orang-orang yang punya kapasitasnya besar. Dia akan tunduk dan patuh. Ya, di baliho aja, trik-trik marketing aja memilih pemimpin yang adil, jujur, apa segala macam. Tapi kan faktanya dia untuk gubernur ya, untuk gubernur itu menjadi perpanjangan tangan pusat di daerah yang bersangkutan. Kalau pemerintah pusatnya berlaku adil, Bang, tidak apa-apa. Dia akan membantu. Ya sulit dibilang adil. Kita tidak bicara baik buruk di sini. Tapi masalah kapasitas, kayak tadi lah, ada berapa ratus daerah kita nih ya? 600 kalau nggak salah, 500-an. 500-an. Itu kabupaten. Superman mana? Superman mana lah yang bisa ngingat namanya aja nggak bisa, Ri. Yakin saya. Apalagi kenal kontur sospolnya, sospol but ekonominya. Ngingat namanya aja nggak mungkin. Ini bukan masalah Tapi baik buruk, bukan. Jakarta ini kan seksi, Bang. Pak Anies ini sebagai public figure, banyak pendukungnya. Ya, Ya, orang anggap jadi gubernur Jakarta itu sebagai batu loncatan untuk menjadi presiden. ya, Dia bersabar saja ya, 5 tahun jadi pembantu pusat untuk nanti jadi presiden. ya. Tapi kan secara struktur dia akan menjadi pembantu pusat. Nah, itu yang menjadi nggak kena dengan karakter dia yang kemarin dia bangun selama mau tanding pilpres itu. Situ dia nggak kenanya. Karena dia pasti akan melawan aja mungkin kalau linear ya, kalau linear logikanya pasti dia akan melawan terus pusat. Jadi sarannya Kayak untuk kemarin. Pak Anies, Bang, bagaimana? Ya saya pikir ambil posisi di luar lah. Itulah akan lebih lebih pas untuk kapasitas dia daripada dia masuk dalam struktur. Dia akan menjadi pemimpin lah ya, pemimpin eh, bukan pemimpin administrasi gitu. Dia punya potensi itu saya kira. Banyak Biar yang Pak, berangkat dari dosen kok, banyak contoh-contoh seperti itu. biarkan Pak Ridwan Kamil nanti yang di Jakarta. Jadi, nah itu juga ini lucu. Dulu zaman Soeharto biasanya yang di drop untuk menjadi pemimpin daerah itu biasanya kalau nggak Jawa militer. Nah, saya nggak kebayang itu siapa namanya Ridwan Kamil mimpin Jakarta. Dia orang Bandung. Kalau tanding bola kayak gimana itu coba? Eh, Persib Bandung, musuh Ah, lawan bebuyutan dengan Persija. dengan Persija, bunuh-bunuhan orang itu. Bagaimana mendamaikan itu? Itu kan masalah, itu contoh kecil aja gitu. Bagaimana kenapa nggak orang situ yang ditarik untuk menjadi pemimpin? Yang Pak lebih Anies, kenal daerah itu, ya orang itu. Kenapa Pak Anies ditarik juga dari orang daerah Jogja. lain? Tapi dia kan beda, dia kan udah lama mungkin dia di Jakarta. Saya nggak tahu juga asal usul dia. Memang dia lahir di luar di Jogja. Tapi kok Ridwan Kamil, saya saya rasa pengetahuan dia tentang Jakarta nggak gitu oke ya, menurut saya gitu. Karena dia kan di Jawa Barat memang. Pasti sering ke Jakarta juga beliau, Pak. Ya mungkin lah, tapi akan beda ya, Rick. Orang bisa aja sering ke sebuah tempat, bisa aja. Tapi apakah dia nangkap world view-nya gitu? Maksud saya gini, kenapa nggak orang situ yang diangkat? Ini lepas dari Anies. Anies pun kalau memang bagaimana, kenapa lah nggak orang asli yang diangkat? Kenapa nggak orang Jakarta itu yang diangkat? Karena penghuni Jakarta, Bang, lebih banyak yang pendatang dari luar. Karena itu kota Oh, kalau misterius kalau kayak gitu Indonesia. caranya, kalau gitu caranya Jakarta Indonesia menyerupai Amerika terhadap penduduk asli, Australia terhadap penduduk asli. Kalau itu namanya rezim rezim mayoritas itu bisa ketindas orang. Datangkan aja pendatang semua di situ. Nanti one man one food, habislah semua. Persis kayak Kaltim. Datangkan seluruh orang di sana. Nanti begitu one man one food,
bukan orang orang Kaltim. Ini logika politiknya itu kan harus dijaga itu. Jangan sampai ada orang yang mendendam, jangan sampai ada orang yang sakit hati diperintah sama orang luar gitu. Ini bukan masalah kapabilitas kerja. Kalau mau kapabilitas kerja, sekdanya aja tarik dari profesional. Sekdanya aja insinyur untuk bangun ini, bangun itu. Tapi kan ini jabatan politik, bukan jabatan karir gitu loh, bukan jabatan profesional. Ini jabatan politik. Kalau mau profesional, taruh di sekda atau taruh di kepala-kepala dinas tertentu. Ini kan jabatan politik. Pusing. Kita nih jadikan berita-berita tentang politik, tentang pilkada terutama akhir-akhir ini ya, kita jadikan hiburan saja, Bang. Karena kita tidak Ya, punya kemampuan betul. untuk Ini menjangkau elit-elit di betul. sana. Nah, Ini kan makanya tadi saya bilang, ini untuk cuci mata aja. Lihat ya. kompleks perkantoran megah, ya kan? Transportasi bagus. Begitu kita keluar rumah, lain kenyataannya. Oke, Bang, nanti kita lanjutkan di lain waktu, Bang. Oke.